Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang program pemeriksaan undercarriage atau PPU. Ya, nah di sesi yang ini yang akan saya jelaskan adalah tentang mekanisme terjadinya keausan di komponen-komponen undercarriage. Ya, komponen-komponen yang undercarriage. Langsung saja. Ya, jadi mekanisme terjadinya keausan di undercarriage adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adalah kriteria keausan, terus faktor-faktor yang berkontribusi, dan keausan undercarriage itu sendiri. Ya, untuk kriteria keausan itu berdasarkan konteks, load atau beban kerjanya, atau relative motionnya atau pergerakannya yang selama ini. Sementara contributing factor atau faktor yang berkontribusi adalah abrasiveness. Ya, kita tahu material-material yang ada di sekitar area operasi, ya, hardness, tingkat kekerasan materialnya, dan temperatur, ya, ini juga mempengaruhi atau berkontribusi terhadap keausan undercarriage. Nah, ini adalah gambar tentang abrasiveness, ya. Jadi material yang bersifat abrasif ini akan masuk, masuk ke celah-celah dari komponen-komponen undercarriage yang saling bergesekan sehingga akan mengakibatkan terjadinya keausan. Ya, itu adalah abrasiveness. Ya, sehingga menyebabkan apa? Roughness antara mating surface-nya. Kemudian kotoran ini berdasarkan ada abrasive elemen. Yang kedua adalah hardness atau tingkat kekerasan. Ya, ini juga akan berdasarkan apa? Material resistant to penetration-nya. Jadi material resistan materialnya itu juga akan berpengaruh terhadap penetrasinya. Kemudian ini juga terjadi di unit yang Rockwell atau HRC, ya. Dan ini dihubungkan secara langsung, ya, terhadap resistan keausaannya. Nah, kemudian inversely related to impact resistannya. Itu dari sisi hardness. Nah, ini adalah contoh link yang ada di DOEL 65, ya, meskipun kita di 155. Jadi track link ini sebenarnya, ya, dia mengalami pengerasan di bagian yang kontak dengan komponen undercarriage yang lainnya. Nah, di bagian yang paling atas sendiri ini adalah mengalami survival hardness-nya adalah 58 HRC, ya. Kemudian jadi nggak semuanya 58. Jadi di lapisan kedua, yaitu di kedalaman 13 mili dari yang paling atas, ini hanya mengalami pengerasan sebesar 45 HRC. Ya, jadi semakin ini. Makanya umur linknya ini juga akan bisa lama karena permukaannya mengalami pengerasan. Temperatur, ya, temperatur itu berkontribusi juga karena apa? Temperatur itu bisa merubah mechanical properties-nya. Struktur yang ada di metal itu akan bisa berubah karena temperatur, ya. Nah, temperatur yang seperti apa? Warm temperatur, ya. Kalau temperaturnya panas atau hangat lah, ya, ini metal akan menjadi lunak dan ductile atau molor, ya. Nah, kalau temperaturnya terlalu dingin, ya, metal akan menjadi keras dan getas, ya, brittle. Nah, keausan undercarriage sendiri itu apa? Ya, biasanya terjadi adalah di keausan antara bushing OD dengan tip sprocket, ya, karena bushing OD nanti yang akan kontak dengan tip sprocket. Kemudian ada forward drive cycle-nya, ya. Jadi ini forward drive cycle ini adalah keausan di bagian sisi ketika unit itu maju. Ada juga reverse drive cycle-nya. Ada root atau radial wear, ya. Ada chain thickness, ya. Ada internal wear atau pin outside diameter dengan bushing inner diameter. Kita nyebutnya adalah, kalau yang ini adalah link pit, ya. Kalau chain thickness ini adalah kita nyebutnya link height, atau kalau yang pakai ultrasonic ya thicknessnya, ketebalannya. Ya, kemudian pit relationship
ada link pit versus sprocket pit. Nah, nanti ada sprocket ya, tip wear ya, ujung-ujung dari sprocket ya, baik reverse maupun forward drive yang kita bahas. Kemudian kausan-kausan yang lain ya. Nah, di sini ini adalah gambar tentang kita mengukur wear protection dari link ya. Di link itu yang kita ukur apa aja? Yang pertama adalah yang di huruf A ya. Huruf A ini adalah kita ngomongnya link pit. Nah, link pit di sini kita sebenarnya adalah ngukur siapa? Ngukur keausan antara bushing outside diameter. Ini kebalik ya. Ini bushing inner diameter dengan pin outside diameter. Ya, tapi kalau kita biasanya mengukurnya adalah kita menggunakan 4 link 5 pin, ya kan? Nah, kalau ini adalah kalau kita pengen ukur satu persatu. Yang ke B, ini adalah link height, ya. Jadi keausan terhadap siapa? Nah, permukaan yang paling atas ini ya, yang mengalami pengerasan, maka kita ukur seberapa keausan yang sudah dialami. Kemudian yang C ini adalah bushing. Bushing ini bushing outside diameter. Karena apa? Nanti ini akan kontak dengan si tip sprocket. Oke. Nah, di sini juga kita lanjut ya. Keausan di undercarriage ya, keausan antara bushing OD dan sprocket ya, ini jadi ya kan. Nah, root atau radial wear ya, atau keausan radial ya, ada forward dan reverse direction ya. Jadi gini, ini adalah bushing ya, bushing. Nah, nanti dia akan mengalami keausan seperti ini. Nah, kalau forward sama reverse-nya nanti dia akan gini, ausnya adalah sebelah sini atau yang sebelah sini. Nah, karena doser kita adalah maju dan mundur ya kan, maka akan terbentuk keausan di pin ini adalah radial ya. Jadi dia enggak ini seperti ini ya, seperti garis merah ini ya. Dan di tit sprocketnya juga akan di lembahnya tit sprocket ya, ini dia akan terjadi ke ausan seperti itu. Nah, ini ya gambarnya adalah forward drive ini sama reverse drive ya. Jadi ketika dia mundur bagian mana yang bergesekan, ketika maju bagian mana bergesekan, akhirnya akan seperti ini bushingnya. Oke. Nah, ketika kita mengganti tit sprocket ya, sebenarnya ya, kalau unit itu sudah ini ya, sudah lama, bawaan baru lah ya, tit sprocket itu kan akan kontak dengan pin ya kan. Tit sprocket itu akan kontak dengan bushing ya, bushing outside diameternya bushing. Nah, maka ketika dia sering kontak, maka akan timbul seperti ini ya. Nah, jadi dia ada matchingnya antara sprocketnya, permukaan sprocket dengan permukaan bushingnya ya. Nah, kalau kita ganti dengan yang baru tit sprocketnya ya, yang masih utuh kausannya, maka akan terjadi ini yang lingkaran kecil-kecil ini ya, lingkaran ganti putus-putus ini. Nah, di bagian tengahnya ini akan ada celah. Nah, celah ini akan bisa dimasuki oleh material yang abrasif ya. Itu. Kemudian proses ini ya. Nah, karena tadi ada radialnya ya, ada radial, maka sebenarnya kita bisa melakukan TPB atau turn pin bushing ya. Kita memutar pin dan bushingnya yang tadi keausan ya, keausan radialnya adalah dia kontak ini, maka kita putar 180 derajat sehingga apa? Yang kontak dengan track linknya atau dengan sprocketnya, maka seolah-olah bushingnya masih baru ya. Oke, dan efek dari keausan internalnya ya, link pitnya akan terjadi elimination ya, sehingga akan menyebabkan snaky track ya, gitu. Kemudian dari kalau link pitnya aus ya, kita bisa ini seperti ini ya, maka kita harus memutuskan untuk ngecas track kekencangan tracknya ya.
Nah, ini adalah keausan linknya ya, seperti ini. Ya, ini adalah kontak dengan track roller. Ya, nah kalau yang ini ya, bagian A ini ada kontak dengan idler, bagian B ini dengan track roller, carry roller maupun track roller. Nah, kalau yang semacam ini sampai ininya aus, maka disebabkan oleh interference dari pin bus bagian atas ya dengan roller flank. Nah, track roller kita ada single sama double ya. Nah, kayak semacam ini ya. Ini di su, keausan su ini adalah karena dia bergeser dengan material ya, kontak dengan ground ya, baik di sisi plate-nya maupun sisi crosser head-nya ya. Nah, ini adalah track rollernya ya. Yang bagian kuning adalah dia kontak dengan link ya, idler dan lain-lain ya, dengan linknya. Ini thread wear-nya ya, semacam ini, carry roller semacam ini ya. Ini adalah gambar-gambar mekanisme terjadinya keausan. Di front idler juga akan sini ya, di flank maupun di bagian dasarnya dia juga akan mengalami keausan ya. Nah, ini adalah pengukuran ya yang harus kita lakukan ya, yang harus kita lakukan di PPU ya. Jadi di track roller kita sebenarnya harus mengukur offset diameter dari track rollernya ini ya, yang ditunjukkan dengan anak panah ini, juga dengan flanknya ini ya. Tapi flanknya ini jarang kita ukur, yang kita ukur kita pastikan adalah diameter offsetnya. Terus kalau carry roller ya kita juga ukur diameternya ya, diameter semacam ini ya, offset diameter. Nah, kalau idler kita ukur dari flanknya ya ini dengan threadnya ini, kedalaman dari threadnya ini ya, karena dia kontak dengan track link ya. Oke, mungkin itu untuk mekanisme terjadinya keausan dari komponen-komponen undercarriage ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.